semuanya, bertemu lagi dengan Ustazah Juli. Tapi kali ini agak berbeda ya dengan Ustazah Juli. Kali ini kita akan belajar Al-Islam. Materinya tentang apa? Nanti kalian akan tahu. Tapi sebelum belajar, biar lebih berkah, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa ya nak. Insya Allah menambah semangat kita ya. Mari kita luruskan kembali niat kita belajar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk belajar hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlak dan budi pekertinya ya. Jadi kita harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, sebagai uswatun hasanah ya untuk kita semua. Karena sifat beliau itu sangat luar biasa. Orang yang akhlaknya paling bagus sedunia adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Apa saja sifat yang dimiliki Rasulullah? Nah, ternyata ada 4 sifat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sifat sidik. Sifat sidik artinya benar. Maksudnya Rasulullah selalu berkata benar dan jujur. Jadi selama Rasulullah hidup sampai beliau wafat, tidak pernah sekalipun Rasulullah berkata bohong. Sehingga Rasulullah memiliki sifat sidik. Ya, itu yang pertama. Rasulullah juga ternyata memiliki prinsip. Kalian sudah hafalkan hadisnya ya. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Itu prinsip Rasulullah, sehingga beliau memiliki sifat sidik, tidak pernah berbohong. Sifat Rasulullah yang kedua adalah amanah. Artinya dapat dipercaya dan tidak ingkar janji. Rasulullah adalah orang yang luar biasa amanah, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Sifat Rasulullah yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan perintah Allah. Nah, tabligh ini dimiliki oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah selalu menyampaikan semua yang Allah perintahkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Rasulullah. Bahkan ketika Allah menurunkan ayat tentang teguran untuk Rasulullah, Rasulullah tetap menyampaikan itu kepada kita semua, kepada umatnya. Sehingga Rasulullah tidak pernah menutup-nutupi apa yang harus disampaikan. Itulah kenapa Rasulullah memiliki gelar tabligh, sifat tabligh ya. Yang keempat sifat Rasulullah adalah fatona. Fatona artinya cerdas atau pandai dan bijaksana. Ya, Rasulullah memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga Rasulullah bisa menyampaikan ajaran Islam yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga sampai sekarang kita bisa mempelajarinya. Itu karena Rasulullah memiliki kecerdasan yang luar biasa ya. Itu tadi 4 sifat Rasulullah. Ada sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Nah, ternyata ada lagunya juga loh. Kita simak bersama-sama ya. Lagu tentang sifat Rasulullah SAW. Kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4, itu jawabnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan
Katona cerdas artinya sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya, sifat tabligh menyampaikan. Katona cerdas artinya. Nah, itu dia lagu tentang sifat-sifat Rasulullah. Nanti kalian bisa belajar bersama orang tua kalian ya. Liriknya Ustazah lampirkan di keterangan video. Tadi setelah kita mempelajari sifat Rasulullah ada 4, ternyata ada juga sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah SAW atau sifat yang mustahil untuk Rasulullah. Nah, salah satu sifat mustahil bagi Rasulullah adalah khianat. Khianat adalah lawan dari amanah. Khianat artinya tidak melakukan sesuatu yang dipercayakan dan ingkar janji. Itu adalah dari perbuatan khianat. Jadi kita harus menghindarinya. Apa sih contoh dari khianat ini? Yang pertama, contoh khianat adalah tidak menepati janji. Misalkan kamu janji mau main ke rumah temanmu, tapi ternyata kamu tidak datang. Itu namanya khianat. Yang kedua, menyebarkan rahasia orang lain. Misalkan ada orang lain yang bilang ke kamu, ini rahasia, jangan kasih tahu ke orang lain, tapi kamu menyebarkannya, berarti kamu khianat. Seperti itu. Contoh yang ketiga dari perilaku khianat adalah menggunakan barang atau uang tidak sesuai dengan yang diamanahkan. Contohnya, ibumu menyuruh kamu ke warung untuk membeli sabun, tapi ternyata ketika di jalan kamu bertemu penjual es krim. Kamu memakai uangnya untuk membeli es krim, berarti kamu tidak amanah atau kamu khianat. Seperti itu. Itu adalah contoh dari perilaku khianat. Lalu apa akibatnya kalau kita memiliki sifat khianat? Yang pertama, kita akan dijauhi orang lain, karena orang-orang akan menghindar dari orang yang tidak bisa dipercaya. Yang kedua, kita tidak dipercaya orang lain. Ya, mana ada orang yang mau percaya dengan orang yang suka berbohong, ya. Yang ketiga, hidup kita tidak tenang. Anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi, itu tadi materi dari Ustazah tentang sifat-sifat Rasulullah dan sifat mustahil untuk Rasulullah. Marilah kita bersama-sama bersemangat untuk mencontoh sifat-sifat Rasulullah dan menjauhi sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, karena sudah selesai, marilah kita akhiri dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih, sampai bertemu lagi dengan Ustazah Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.